Ibu bapak saudara semua, selamat bertemu lagi di dalam renungan online. Pekan lalu saya tidak dapat membuat renungan sebab saya sakit. Jika Anda menemukan renungan pengganti di YouTube oleh saya, itu adalah renungan yang pernah saya buat entah kapan beberapa tahun yang lalu. Maaf saya tidak dapat membalas pertanyaan dari setiap orang tentang sakit saya, sebab terlalu banyak. Singkatnya, saya terkena flu yang membuat suara saya menjadi serak, hampir hilang, batuk, dan demam. Tidak ada kekuatan untuk membuat renungan. Di samping itu ada infeksi di lengan sebelah kiri. Sekarang saya sudah sembuh kembali. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang sudah saya terima. Ini adalah renungan dengan tema Yesus membayar bea bait Allah. Berdasarkan Injil Matius pasal 17, 24 hingga 27. Bait Allah dibangun oleh Raja Daud dan diselesaikan oleh anaknya Salomo. Merupakan tempat ibadah umat Yahudi yang sangat sakral dan terdapat di Yerusalem. Pada tahun 70 Masehi, bangunan Bait Allah dihancurkan atas perintah Jenderal Titus, penguasa Romawi. Kemudian dibangun lagi oleh umat Yahudi. Dihancurkan lagi oleh penguasa asing selanjutnya, dan begitu seterusnya, dibangun dan dihancurkan, dibangun dan dihancurkan. Sekarang bangunan Bait Allah sudah tidak ada lagi. Di atas puing-puingnya umat Islam yang pernah berkuasa di sana, di bawah pimpinan Al-Afdal Sultan dinasti Al-Ayyubi, membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Umar, dan selesai dibangun tahun 1193. Jika Anda pernah melihat gambar kota Yerusalem, ada dua masjid yang letaknya berdekatan. Yang satu berkubah emas, itulah Masjid Umar, yang dibangun di atas lokasi Bait Allah, dan yang satu lagi berkubah warna hitam, itulah Masjid Al-Aqsa. Kita kembali kepada Bait Allah yang hanya satu-satunya terdapat di kolong langit yang pernah ada, sebagai tempat paling kudus bagi umat Yahudi. Untuk merawat dan memeliharanya diperlukan biaya yang sangat besar. Setiap hari harus dipersembahkan korban pagi hari dan korban sore hari. Masing-masing membutuhkan seekor anak domba jantan yang berumur 1 tahun. Di samping itu juga dipersembahkan anggur, tepung, dan minyak. Kemenyan harus dibakar setiap hari. Tentu saja harus dibeli dan diganti setiap harinya. Jubah para imam yang bertugas harganya pun sangat mahal dan harus selalu diganti. Jubah imam besar sendiri nilainya setara dengan pakaian seorang raja. Semuanya itu memerlukan uang, dan uang. Karena itu, berdasarkan Keluaran pasal 30 ayat 13, dikeluarkanlah ketetapan setiap orang laki-laki Yahudi yang berumur di atas 20 tahun harus membayar pajak tahunan Bait Allah sebesar setengah shikal. Pada masa Nehemia, ketika bangsa Israel jatuh miskin, besarnya dikurangi menjadi 1/3 shikal. Pajak Bait Allah ini nilainya setara dengan upah kerja harian selama 2 hari. Jadi kalau diukur sekarang nilainya sekitar 300 ribuan lah. Pengelola Bait Allah mempunyai hak untuk menyita harta orang apabila yang bersangkutan tidak mau membayarnya. Cara pengumpulan pajak Bait Allah diatur dengan rapih. Pada tanggal 1 bulan Adar, yaitu sekitar Maret menurut penanggalan kita, diumumkan kepada seluruh kota dan desa di Palestina bahwa waktu pembayaran pajak Bait Allah telah tiba. Pada tanggal 15 bulan itu, dibangunlah kios-kios di setiap kota dan desa sebagai tempat pembayaran pajak itu. Apabila pajaknya tidak dibayar sesudah tanggal 25 bulan Adar, maka pajak itu hanya dapat dibayar langsung di Bait Allah di kota Yerusalem. Di dalam perikop ini kita melihat Yesus membayar pajak Bait Allah. Para petugas pajak datang kepada Petrus dan bertanya, "Apakah gurumu sudah membayar pajak Bait Allah?" Saudara, pertanyaan ini hampir pasti mau menjebak dengan tujuan jahat.
Harapan si penanya adalah Yesus menolak untuk membayar pajak bait Allah, sehingga umat Yahudi Ortodoks itu mempunyai alasan untuk menangkap dia. Pada zaman dahulu, bangsa yang menang dan menjajah tidak mempunyai cita-cita luhur untuk memerintah demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat jajahannya. Sebaliknya, mereka memandang rakyat jajahan sebagai sapi perah yang membuat hidup si penjajah menjadi jauh lebih sejahtera. Akibatnya rakyat sang penjajah tidak perlu lagi membayar pajak kepada raja, sebab sudah ada penggantinya, yaitu rakyat yang dijajah. Yesus mungkin saja akan berkata begini, Allah itu adalah Raja kami, Raja Israel, dan kami adalah umat Israel sejati, karena kami adalah warga kerajaan sorga. Jadi orang luar yang bukan warga kerajaan sorga, merekalah yang harus membayar pajak itu, dan kami sebagai warga kerajaan sorga bebas dari kewajiban itu. Saudara sekalian, namun Yesus tidak menjawab begitu. Petrus menjawab pertanyaan tadi dengan berkata tegas, Yesus guru kami sudah membayarnya. Lalu dia pergi dan memberitahukan hal itu kepada Yesus. Yesus berkata bahwa mereka memang harus membayar pajak, bukan karena kewajiban hukum, melainkan karena ada kewajiban yang jauh lebih tinggi. Dia berkata bahwa harus membayar pajak supaya jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, maksudnya orang Yahudi yang lain. Yaitu kita harus membayar pajak supaya jangan menjadi contoh buruk bagi orang lain. Kita tidak hanya harus menjalankan tugas kita, tetapi juga melakukan hal-hal yang lebih besar. Dengan begitu, maka kita menunjukkan kepada orang lain apa yang seharusnya mereka lakukan. Lalu Yesus menyuruh Petrus pergi memancing ikan di danau. Maka dia akan menangkap ikan. Di dalam mulut ikan itu akan ditemukan 4 dirham untuk membayarkan pajak bait Allah, masing-masing 2 untuk Petrus dan 2 untuk Yesus. Bagaimanakah kita memahami kisah ini? Kapan dan di mana lagi kita dapat menemukan kisah mujizat semacam ini? Saudara, jika kita memahaminya secara letterlek, harafiah, maka berarti Yesus mengajarkan Petrus untuk pergi menangkap ikan, lalu dia dapat menemukan uang di dalam mulut ikan itu sebanyak 4 dirham. Namun ternyata Injil tidak pernah menceritakan bahwa Petrus betul-betul melaksanakan perintah itu. Nah, kita perlu mencatat bahwa orang Timur senang sekali mengungkapkan sesuatu secara dramatis dan hidup. Mujizat ini memang agak sulit difahami karena 3 alasan. Yang pertama, Allah sendiri tidak pernah memberi mujizat untuk membantu kita melakukan apa yang kita dapat lakukan sendiri. Seberapapun miskinnya para murid itu, mereka tidak membutuhkan mujizat yang menolong mereka untuk mendapatkan 2,5 shikal. Jumlah yang sebesar itu ada di dalam jangkauan kemampuan manusia. Hal yang kedua, mujizat ini melanggar keputusan Yesus sendiri bahwa dia tidak akan pernah memakai kuasa untuk keperluannya sendiri. Ia dapat saja mengubah batu-batu menjadi roti untuk mengenyangkan perutnya yang lapar, tetapi dia menolak. Ia dapat saja memakai kuasanya untuk meningkatkan harga dirinya sebagai tukang pembuat mujizat, tetapi dia menolak. Di padang gurun, Yesus sudah memutuskan 1 kali dan untuk selama-lamanya bahwa dia tidak akan memakai kuasanya untuk kepentingannya sendiri. Jadi, bila kisah ini ditafsirkan secara harfiah, maka berarti menunjukkan Yesus sedang memakai kuasa ilahinya untuk keperluannya sendiri, padahal dia tidak pernah lakukan. Alasan yang ketiga, bila mujizat ini dimengerti harafiah, maka hidup bisa menjadi kacau balau. Jika orang dapat membayar hutang dengan cara menemukan uang di dalam mulut ikan, maka hidup menjadi semrawut. Hidup tidak pernah dimaksudkan begitu, sehingga orang dapat memenuhi tugasnya dengan cara bermalas-malasan tanpa usaha. Kalau begitu, apa yang dapat kita katakan? Apa maksud yang sebenarnya dari kisah ini?
Saudara, marilah kita kembali mengingat bahwa orang Yahudi sangat suka dengan sesuatu yang hidup dan dramatis. Jadi sebenarnya yang terjadi tanpa ragu adalah begini. Yesus mau berkata kepada Petrus, "Ya Petrus, engkau sungguh benar. Kita juga harus membayar hutang kita dengan sah. Dan engkau tahu pasti caranya. Kembalilah menjala ikan hari ini, maka engkau akan mendapat uang dari ikan-ikan yang kau tangkap itu untuk membayar kewajiban kita." Menjala ikan sehari-harian dapat memenuhi kebutuhan kita, sebab memang Petrus adalah seorang penjala ikan yang ulung. Nah, ketika Yesus berkata begitu, mungkin saja dia berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyuruh Petrus secara harfiah mencari uang logam di dalam mulut ikan, namun dia menyuruh Petrus untuk bekerja, dan dari pekerjaannya itu, dia akan mendapat apa yang dia perlukan untuk membiayai hidup ini. Sungguh indah bukan pengajaran ini, saudara? Tuhan tidak menginginkan umatnya untuk duduk berleha-leha, bermalas-malasan sambil menadahkan tangan ke langit untuk menantikan berkat yang diturunkan. Salah satu semboyan Kristen yang terkenal berkata, "Ora et labora," berdoa dan bekerja. Konon Martin Luther pernah berkata, "Aku berdoa setekun mungkin, seolah-olah semua hasil kerjaku adalah sia-sia. Tetapi aku juga bekerja sekeras mungkin, seolah-olah Allah tidak pernah mendengarkan doa-doaku." Jadi, ora et labora, berdoa dan bekerja, kedua-duanya sama-sama harus kita kerjakan. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tekun berdoa dan rajin bekerja. Jauhkanlah sikap pemalas. Usirlah roh kemalasan dari dalam diri kami, umat-Mu. Doronglah diri kami untuk selalu giat bekerja, mengembangkan potensi dan talenta-talenta yang sudah Engkau berikan. Kami mendoakan mereka yang lemah dan sakit. Sudahlah Tuhan menjamah dan memberi kesembuhan kembali. Kami doakan keluarga yang kehilangan kekasih-kekasihnya. Tuhan saja yang mampu memberi kekuatan dan pengharapan. Kami berdoa untuk gereja kami masing-masing dalam menjalankan tugas dan panggilannya. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin negeri kami. Berilah hikmat, kekuatan, kesanggupan untuk memimpin. Kami mendoakan para pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Jauhkan mereka semua dari roh kerakusan yang ingin memiliki dan menguasai apa yang bukan menjadi hak mereka. Berilah semangat, persatuan, dan kesatuan kepada bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.